Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman. Eh, Sekarang saya ingin membahas, melanjutkan tentang Nearpod. Di video sebelumnya saya sudah membahas penjelasan tentang Nearpodnya itu sendiri ya. Bagi yang belum menonton boleh ditonton video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat lesson ya, lesson di dalam Nearpod gitu ya. Nearpod. Sedikit mereview, jadi Nearpod ini dimungkinkan kita untuk membuat konten-konten interaktif, baik berupa video, games gitu ya, ataupun slide seperti biasa. Lalu kemudian nanti kita bisa bagikan ke peserta didik dengan format link ataupun format embed yang akan disatukan ke dalam LMS ya. Dan nanti kita bisa dapatkan reportnya secara komprehensif di Nearpodnya itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat contoh lesson gitu ya, lesson. Jadi lesson ini sebuah format yang eh, rich media ya. Jadi kumpulan format. Jadi bisa ada slide-nya, bisa ada gambarnya, bisa ada games-nya, bisa ada quiz-nya dan sebagainya. Jadi dalam satu paket tentunya. Itu ya mirip seperti yang sudah saya perlihatkan di video sebelumnya. Jadi langkah pertama tentu login dulu. Setelah login di dashboard itu akan ada tombol create ya. Nah, nanti pilih yang lesson, misalkan sekarang klik tombol lesson ya. Nah, nanti di sana akan muncul seperti ini tampilannya. Yang pertama, di sini kita bisa ganti namanya ya. Misalkan ya ini nama file saja ya. Nama filenya ini ada setting. Misalkan kita ada deskripsinya kalau mau ditambah ditambah apa grade-nya untuk sekolah gitu ya, personal development misalkan. Kalau mau ditambah tentu, kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang penting ada judulnya. Nah, lalu kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ada add content and activities, ada add new, nanti di sini ada delete, copy, paste, convert to draw it dan sebagainya gitu ya. Nah, termasuk di sini ada upload file. Jadi teman-teman kalau teman-teman sudah punya berupa format gambar, PowerPoint bahkan atau PDF, teman-teman supaya tidak perlu membuat lagi di sini bisa langsung diimport di sini atau diupload di sini. Nah, lalu kemudian kita nanti tinggal rapihkan atau tinggal menambahkan ininya apa games-gamesnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kita coba dari sini dulu ya. Di sini ada add content and activities. Klik di sana. Nah, di sini ada beberapa pilihan, cukup banyak dan saya tidak akan jelaskan dicoba satu persatu tentunya ya. Tapi paling tidak di sini ada dua kategori ya, ada konten dan activities. Bedanya apa? Kalau konten ini yang satu arah ya, jadi misalkan berupa slide, ada tulisan dan sebagainya, ada slide klasik, ada video. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang video interaktif ya. Nah, ini pun bisa di dalam slide-nya ataupun di dalam lesson ini kita menambahkan video. Web content untuk berupa halaman web gitu ya, yang seperti dicontoh di video sebelumnya. Ini web content bisa. Nearpod 3D ini untuk model-model 3 dimensi, meskipun keterbatasannya hanya model-model 3D yang sudah disediakan oleh Nearpod saja. Jadi kita belum bisa menambahkan model 3 dimensi sendiri gitu ya. Kemudian di sini ada pet simulation, ini pun sama. Jadi simulasi-simulasi kebanyakan simulasi-simulasi sains ya untuk pendidikan menengah pertama dan menengah atas gitu ya. Di sini ada beberapa, kemudian VR juga sama yang baru tersedia saja. BBC Video, jadi video-video yang di-provide BBC tentunya. Sway, ini untuk Microsoft Sway ya kalau tidak salah. Kemudian ada slideshow gitu ya, berupa slideshow dari beberapa gambar, audio, dan PDF viewer. Jadi misalkan kita ada PDF, lalu kita ingin perlihatkan PDF-nya di dalam lesson ini. Nah, ini yang satu arah. Nah, untuk yang dua arahnya atau games-nya gitu ya, ataupun berupa aktivitasnya, di sini ada activities, di sini ada beberapa. Yang pertama ada time to climb. Ini tuh semacam quiz ya, seperti yang dicontohkan sebelumnya. Sekali lagi di video sebelumnya sudah dicontohkan. Jadi kita tinggal menyiapkan beberapa pertanyaan, lalu kemudian nanti ada semacam games gitu ya. Jadi ada memilih karakternya dulu, lalu kemudian nanti duluan mencapai ke puncak gunung gitu. Lalu kemudian di sini ada open-ended question berupa esai lah ya. Ada matching pair, ini kita bisa mematchingkan misalkan antara teks dan gambar.
Kemudian ada quiz, hampir mirip dengan time to climb gitu ya, tapi ke dalam format quiz. Ada flip grid, jadi apa? eh, kita membuat dulu dari flip grid tentunya gitu ya. Kemudian ada draw it. Nah, ini pun sama itu ya, menarik juga. Jadi misalkan kalau teman-teman mau membuat semacam pertanyaan berupa peserta itu harus menuliskan sesuatu atau menggambarkan sesuatu. Nah, ini kita bisa gunakan draw it. Ada kolaboratif board juga untuk diskusi kolaboratif, polling ya untuk menyiapkan kuesioner atau polling. Kemudian fill in the blank. Jadi untuk misalkan kita punya sebuah kalimat, lalu kemudian kata-kata pentingnya kita acak sehingga nanti kita bisa menjadikan semacam game sederhana ya. Kemudian memory test. Jadi misalkan mengingat dua gambar yang sama gitu ya. Jadi harus berupa game sederhana yang seperti di video sebelumnya sudah diperlihatkan. Nah, kurang lebih seperti ini jenis-jenis konten ataupun jenis-jenis interaktivitas yang bisa kita tambahkan di Nearpod. Jadi sekali lagi, ketika kita sudah membuat sebuah ataupun membuka sebuah project baru untuk lesson, di sini ada beberapa pilihannya. Nah, kita coba beberapa ya, kita coba beberapa. Jadi misalkan kita akan menambahkan yang sifatnya slide dulu ya, konten ya, yang satu arah slide misalkan. Kita klik saja slide-nya. Nah, maka dia akan membukakan sebuah tampilan seperti ini ya. Jadi seperti kita membuat sebuah slide tentunya gitu ya. Gitu ya, misalkan seperti ini ya. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu, jadi tapi kurang lebih hampir mirip lah seperti PowerPoint, lebih sederhana tentunya ya. Lebih sederhana, bisa ada videonya, GIF dan sebagainya. Gitu. Lalu kemudian di sini kalau tidak salah kalau kita aktifkan di sini juga ada semacam template-nya ya. Jadi kita bisa pilih template mana yang akan kita gunakan. Nah, meskipun kalau slide saya lebih sarankan teman-teman bisa langsung mengimpor dari PowerPoint ya. Gitu. Ya, misalkan ini save dulu. Ini sekedar contoh saja ya. Jadi hanya satu slide. Save. Lalu kemudian nanti akan dibalikan lagi ke editor lesson-nya. Nah, sini. Ini kita sudah membuat satu. Nah, misalkan kalau teman-teman mau upload file ya. Nah, ini upload file saja. Kalau punya Kalau punya berupa PowerPoint ini bisa langsung di sini atau bahkan bisa mengimpor dari pencarian Google ya untuk gambar tentunya kalau hanya sekedar gambar. Jadi misalkan saya mau mencari kata kuncinya laptop misalkan. Nah, maka dia akan memunculkan berbagai gambar laptop. Nah, ini sekedar contoh ya. Jadi saya pilih save. Oke. Oh, nggak bisa ya. Sedang tidak bisa digunakan mungkin. Oke, ini bisa nih. Nah, oke. Yang ini kayaknya saya akan hapus ya. Ini saya akan hapus. Nah, ini delete ya. Delete di kanan atas. Di atas maaf. Nah, ini. Nah, ini maka sudah ada gambar, ini ada slide, gambar dan seterusnya. Termasuk kalau ada PowerPoint, ini bisa tinggal upload saja. Nah, lalu kemudian kita akan mencoba yang formatnya activities ya, yang sifatnya games gitu ya dan sebagainya. Nah, misalkan seperti yang tadi saya sampaikan ada time to climb. Time to climb misalkan untuk membuat games tapi dalam format game, membuat quiz dalam format games maksud saya. Nah, di sini kita bisa masukkan pertanyaannya ya, bisa kita sembunyikan. Ini sama ya, ini ada beberapa library yang bisa kita gunakan untuk sekolah sih biasanya ya, sekolah dasar menengah biasanya. Nah, ini saya sembunyikan dulu. Nah, ini bisa juga pertanyaan dalam format gambar gitu ya. Contoh gitu. Ini saya jadi ada gambarnya misalkan, kemudian ada pertanyaannya. Misal gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau opsinya kurang, kita bisa add answer di sini ya. Misal kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini kan baru satu pertanyaan ya. Nah, untuk pertanyaan kedua tinggal add question lagi, gitu ya. Ini contoh ya, misalkan. Nah,
sekedar contoh saja. Nah, nanti kalau untuk menambahkan question lagi, kita klik plus lagi aja gitu ya. Kalau mau menambahkan gambar di sini. Termasuk tipe-tipe pertanyaannya bisa bisa berupa gambar dan berupa teks gitu ya. Jadi misalkan saya ganti ke gambar, maka kita harus menyiapkan gambarnya gitu ya. Nah, misalkan contoh ya, pilihan yang pertama laptop, pilihan kedua misal ya. Nah, misal ini contoh. Nah, gini. Jadi pilihannya juga bisa berupa gambar gitu. Nah, kalau sudah kita bisa klik save. Ini contoh saja ya, saya menyiapkan hanya dua pertanyaan. Oh, maaf, ini belum ada jawaban benarnya ya. Jadi jangan lupa mengasih jawaban benar. Nah, kita bisa save. Nah, maka si gamesnya sudah langsung dibuat di sana. Gitu. Nah, untuk urutannya, teman-teman bisa mengubah dengan cara mendrag and drop. Jadi misalkan si gambar laptop ini saya akan tempatkan di slide yang ketiga ya. Ini tinggal digeser-geser saja seperti ini, gitu ya. Ini kita bisa geser-geser dan seterusnya. Nah, jadi intinya teman-teman silahkan mencoba jenis-jenis activity yang lain tentunya. Sangat mudah seperti tadi kita mengedit time to climb gitu ya. Jadi activity yang lain pun cukup mudah. Kita tinggal siapkan saja kontennya. Maka nanti teman-teman sudah punya satu paket konten interaktif, games interaktif, yang di sana kita ada materinya, lalu kemudian juga ada aktivitasnya. Nah, kalau sudah, misalkan ini sementara ya, saya hanya menyiapkan 3 slide, kita bisa klik save and exit. Nah, nanti kalau sudah save and exit, biasanya akan diarahkan kembali ke halaman dashboard ya. Nah, nanti di halaman dashboard, modul yang sudah kita buat, ini akan muncul di sini. Nah, seperti yang sebelumnya, saya akan pilih yang student page. Nanti kalau mau mengedit lagi seperti biasa ya, kita edit. Kalau mau preview, kita preview. Nah, kita klik yang student page untuk membagikan ke peserta ya. Nah, yang pertama sama, ini kita bisa bagikan dengan kode. Jadi nanti peserta tinggal ketik join.nearpod.com, masukkan kodenya, itu bisa. Atau melalui link, email, embed, dan sebagainya gitu ya. Itu juga bisa. Dan di sini juga ada opsi apakah siswa akan dipaksa tidak bisa men-skip materinya, tetapi harus menyelesaikan dulu jawabannya gitu ya. Nah, ini bisa kita aktifkan. Nah, yang paling sederhana kita bisa copy link, nanti si link tersebut ya, itu akan mengarahkan ke halaman yang tadi kita buat gitu ya. Dan nanti peserta akan ditanya namanya dan seterusnya di sana. Jadi tinggal dibagikan saja link ini, maka nanti peserta didik akan masuk ke dalam modul tersebut. Atau dengan embed ya, embed ini kode, ini bisa di copy kodenya, lalu kemudian di copy paste misalkan di LMS, di Learning Management System, misalkan di Moodle-Nesia, teman-teman masukkan kodenya, lalu kemudian nanti si modulnya akan langsung muncul di dalam Moodle-Nesia-nya kita gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk membuat konten interaktif dengan Nearpod. Di video sebelumnya sudah membahas tentang Nearpod itu sendiri dan video interaktif. Dan di video ini barusan kita sudah membahas tentang membuat konten interaktif yang di dalamnya mungkin ada beberapa games-games sederhana yang mudah-mudahan bisa memperkaya dan meningkatkan interaktivitas dalam proses pembelajaran daring kita. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.